Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sasra Murni MZSSI MPD. Kalian bisa manggilnya dengan nama Bu Sasra. Pada tahun ini Ibu akan mengajarkan mapel kimia khususnya untuk keahlian teknologi dan rekayasa dan mapel IPA terapan untuk keahlian tata boga. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak doakan. Semoga dengan kita saling berkenalan, kita bisa saling mendoakan, tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, karena masih dalam suasana pandemi, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena untuk pembelajaran tatap muka belum direkomendasikan. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu. Dan kita tetap selalu jaga prokes dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Walaupun kita belajar dengan PJJ ini tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Tetap semangat ya anak-anak dan kerjakan tugas e-learningnya pada tepat waktu. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pada pertemuan pertama, yaitu materinya itu perubahan materi dan pemisahan campuran. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kita mulai membahas tentang peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu materi dan energi, yang kedua sifat energi, yang tiga perubahan materi, tiga penggolongan materi, keempat pemisahan campuran, dan yang seterusnya penentuan kadar suatu unsur dan senyawa. Untuk pertemuan satu ini kita khusus akan mempelajari yaitu perubahan materi. Sebelumnya ya kita bahas dulu apa itu materi ya. Materi itu adalah bahan yang menyusun suatu benda. Ya, misalnya untuk membuat suatu mobil diperlukan bahan-bahannya diantaranya itu ada baja, karet, dan aluminium. Nah, baja, karet, dan aluminium ini merupakan suatu materi. Materi ini sendiri bisa mengalami perubahan suatu zat. Ya, perubahannya itu dikenal dengan ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, waktu SMP kalian mungkin sudah mempelajari ini ya, perubahan materi pada suatu zat, khususnya pada pelajaran IPA. Ya, karena IPA itu mengampung mapel fisika, kimia, dan biologi. Khusus pada SMK ada pelajaran kimia, fisika. Nah, sekarang kita lihat ya perubahan materi yang terjadi. Pertama namanya perubahan fisika. Dari namanya kelihatan ya, fisik. Jadi yang berubah hanya fisiknya, ukurannya, wujudnya. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang bersifat sementara. Misalnya es mencair, beras menjadi tepung, ya, dan meliputi perubahan wujud dan pelarutan. Ya, misalnya larutan garam, larutan asam, ya itu termasuk merupakan perubahan fisika. Begitu juga dengan perubahan wujud. Perubahan wujud menjadi padat, cair, dan gas. Oke, anak-anak, semoga kalian bisa paham.
Selanjutnya kita lihat lagi perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini paling kompleks yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di mana perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan materi baru di mana sifat aslinya sudah tidak ada lagi. Ya, pada perubahan kimia ini dapat kita amati pada peristiwa pelapukan, pembusukan, perkaratan, dan sebagainya. Contohnya, bisa kita lihat pada perkaratan besi, kertas yang dibakar, dan sebagainya. Jadi bisa ya membedakan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Kalau fisika itu hanya sementara, sementara perubahan kimia sifatnya sudah permanen. Nah, untuk perubahan kimia ini dapat kita lihat dari ciri-ciri reaksi kimianya. Apa itu? Di antaranya pertama adalah menghasilkan pembentukan gas suatu reaksi. Ya, misalnya pada saat masak air terjadilah gelembung-gelembung udara. Itu artinya dia sudah mengalami eh, reaksi, ada keluar gas karbon dioksida. Begitu juga kalau kita bernapas mengeluarkan gas karbon dioksida. Yang kedua, terbentuknya endapan. Ya, misalnya kalau kita lagi bikin susu, kalau terlalu lama didiamkan, maka akan terjadi apa? Pengendapan atau menjadi basi. Ini adalah merupakan ciri reaksi kimia. Kemudian terjadinya perubahan suhu. Ya, perubahan suhu dapat kita lihat ya. Misalnya kalau dipanaskan menjadi lebih panas, ya kan? Kalau apalagi adanya peristiwa eh, pem- pemanasan ya, menjadi panas perubahan suhu. Misalnya kalau kapur dimasukin ke dalam air, ya airnya tadi dingin menjadi panas, seperti itu. Adalah perubahan suhu. Perubahan warna juga ya, misalnya kalau apel dipotong berubah warnanya jadi kecoklatan, atau kertas koran yang lama-lama didiamkan akan menjadi ini. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalian bisa nanti bisa baca materi yang Ibu share pada e-learning nanti. Untuk saat ini, di sini dulu ya. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa cari referensi lagi ya di YouTube, di Google, dan sebagainya. Dan untuk tugas dan diskusi bisa kita lihat pada e-learning nantinya. Ya, jangan lupa kerjakan diskusi dan e-learningnya. Demikian dulu pertemuan satu ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.